Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, NPM 257820884 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, yaitu Modules Package and Tip, yaitu di 1.3 section 3, yaitu Modules and Package. Subsectionnya ada 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Nah, di sini saya sudah masuk ke modulnya, yaitu 1.3 bagian 3, Modules and Package. Nah, selanjutnya apa itu package? Jadi package itu folder yang berisikan modul. Jadi modul tersebut berisikan fungsi. Jadi intinya package itu adalah folder yang berisi sekumpulan modul-modul. Nah, jadi modul itu adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi, lalu Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin fungsi yang Anda inginkan ke dalam satu modul dan mendistribusikan ke seluruh dunia. Selanjutnya, nah ini dia package, lalu di dalam package ini ada modul, lalu di dalam modul itu ada fungsi atau function. Nah, jadi fungsi package ini adalah agar lebih rapi dalam pemrograman. Selanjutnya ada modul pertama. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat file kosong dengan memberi nama modul py. Jadi sebelumnya kita akan membuat dulu foldernya. Kita new folder, kita buat dulu folder py. Oke. Lalu kita ke Sublime, kita buat file. Kita ke open folder, lalu ke sini user, cari aja py-nya. Py ini, oke. Ini apa saja? Kita save, kita buat modul py. Oke. Oke, sabar. Nah, ke sini. Ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Nah, di sini tadi kita dibilang kayak Anda membutuhkan dua file untuk mengulangi experience ini. Jadi kita akan membuat satu lagi file karena diperintahkan untuk buat dua kan. Biar dia lebih ini aja. Nah, bukan main.py. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi ini. Perintah ini kita copy paste, lalu kita save. Nah, kemudian ini untuk mengimport modul untuk mengimport ya dari main ke modul gitu. Lalu selanjutnya kita menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Kita akan menambahkan ke file modul, lalu kita save. Nah, lalu kita akan aduh, salah. Running. Coba kita lihat. Buka di sini cmd. Oke. Dulu. Nah, kita dulu. Python kita coba running modul py. Oke. Nah, di sini sudah menampilkan output I like to be a module. Nah, karena di sini dia menuliskan ketika kita print, kita menjalankan, dia akan menampilkan output I like to be a module. Nah, ini. Setelah itu kita ke langkah keempat. Nah, kita kita mencoba kembali merunning di main. Di main, kalau yang tadi kan di modul, sekarang di mainnya.
Python main pay. Oke. Nah, sini juga kita um, menampilkan output I like to be a model. Jadi ketika kita ini menuliskan ini perintah ini dia akan mengimport langsung dari modul. Nah, jadi dia ketika kita running dia akan mengeluarkan I like to be a model. Nah, dari sini. Selanjutnya ke langkah kelima. Kita akan menggunakan ini. Ini kita copy paste, terus kita masukin ke modul. Modul kita copy paste. Oke, kita save. Terus kita coba jalanin. Coba kita jalanin Python Python modul py. Oke. Nah, ini outputnya menampilkan yaitu I like to be a model main. Jadi karena di sini name-nya itu jadi dia main ini. Nah, sama seperti yang di sini. Nah, keluarannya itu adalah I like to be a model main. Nah, di sini kita akan coba lagi nih. Kita diperintahkan untuk mencoba running yang di main. Oke, nah dia otomatis akan menampilkan output I like to be a module, terus dia yang di modul karena namanya ini yaitu dari modul ini, name-nya dari modul tersebut. Jadi kita ke merunningnya dia mengeluarkan modul. Sama seperti yang di sini keluarannya tuh modul. Selanjutnya latihan ke-6 kita akan masukin ini perintah ini ke modul. Kita save. Duh, salah nih. Nah, oke. Nah, oke, kita coba running Python P. Nah, ketika kita running Python model, itu dia akan langsung menampilkan output yang di if ini. If. Lalu, ketika kita ini yang main, dia akan menampilkan I like to be a module. Nah, yang di else ini, dia akan menampilkan yang di else ini. Ketika kita merunning yang main. Tuh. Lalu selanjutnya langkah ketujuh kita akan membuat counter. Counter kita masukin ini counternya ke sini ke modul. Kita save, kemudian selanjutnya kita ke langkah ketujuh ke-8. Kita ke ini. Kita masukin ke main counternya. Ini untuk oke, Nah, oke, belum di copy ternyata. Oke. Nah, kita save. Nah, kita coba merunning Python main py. Nah, di sini dia akan menampilkan output. Nah, counternya itu nih 0. Ini untuk menghitungnya itu. Nah, selanjutnya kita ke langkah 9. Ke langkah 9 itu kita masukin ini ke modul, perintah tersebut ke modul. Coba ke modul, lalu nah di sini adalah docstring. Ini docstring tapi dia kurang satu. Untuk menandai docstring tersebut kita tambahin tanda petik lagi 1 biji. Lalu kita save, kemudian kita coba running. Kita coba running di sini.
ada Python, Python, Main, PY. Oke. Hmm, 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 hmm. Line 2 ya. Line 2, aduh, line 2 modul PY, line 2 Python. Ini apa yang salah ya? Apa ya ini? Python line 2, Python min PY user line model print counter. Counter. Oh, di sininya nggak ada counternya. Jadi kita lewatin dulu. Aduh, nggak ya, nggak bisa dilewatin ya. Ternyata ada save ini, save, save. Terus coba lagi. Line 2 in modul. Line 2. Hmm. Nah, oh ini harusnya emang kita em, ini ngeraninya di modul ternyata. Nah, jadi di sini dia karena di sini dia printnya yaitu I prefer to be a model. Jadi dia akan menampilkan output I prefer to be a model, but I can do some tests for you. Nah, true, true, true. Jadi true ini dia di ini karena mungkin 15 sama 120 ini benar, jadi dia mengeluarkan dia menampilkan output true, true. Ini fungsinya dari 15 ini seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke langkah 10. Langkah 10 ini kita akan masukin ke main ini. Ke main, duh. Ke main. Oke, langsung kita save. Oke, kita save. Terus kita coba running. Main. Oke. Nah, sini dia menampilkan output 0 sama 1. Karena di sini ini di dalam ini nih ya, zeros, terus tuh zero, terus print ini nih adalah one. Jadi dia menampilkan output 0 1. Jadi zero ini adalah 0, one ini adalah 1. Lalu selanjutnya kita ke langkah 11. Jadi langkah 11 ini kita harus membuat directory ini yang ini seperti ini. Ini kita coba buatnya manual. Kita coba buat ini manual di sini. Kita buat di sini, yaitu di sini kita buat itu user, dari user, lalu mana ya? User, terus tuh new folder yaitu user. Kita hapus dulu ini, delete, terus itu new folder lagi yaitu py. Ini hapus lagi, aduh salah. Ini hapus lagi, kita buat di py ini ada modules. Oh ini ada dua modules. Lalu di prox ini, aduh, sini ada prox lagi. Hmm, rename, aduh nggak bisa. Rename, kenapa ya? Prox. Nah, jadi kita akan masukin yang tadi ini di dalam modules ini ada modul. Jadi kita tuh
Ini agak ribet ya. Kita masukin modul ini ke dalam modules ini. Oke, selanjutnya kita masukin lagi yang prox. Prox ini yang main. Kita masukin ke tadi user ini. Ke user prox. Oke, dah. Nah, kita lihat nih. Dulu ini. CMD. Kita lihat tree. Nah, seperti ini. Aduh, dia kurang satu usernya. Ya, seperti itulah. Dia, aduh, kurang satu ya usernya. Kita coba di sini aja. CMD, kita coba lagi. Tree, jadi kurang satu. Beda ya. Ternyata. Iya, dia kurang satu ke user ya. Jadi ini user. Jadi sama. Di dalam user ini harus ada user. Coba kita coba lagi buat user. Oke. Ini kita cut, terus kita masukin ke dalam user ini. Enggak. Oke, kita coba lagi. CMD. Terus tree. Nah, udah sama seperti yang di sini tadi, yaitu C user, PY modules isinya modul, prox isinya main. Oke. Selanjutnya, nah ini yang ini tadi sama kita ngecek yang tadi itu. Selanjutnya langkah 12 ini kita copy ke paste ke main kita copy dulu ke main. Oke, ini di sini kita, nah ini kita ganti, lalu kita save. Aduh, nggak bisa nih. Masukin aja langsung ke ininya aja. User. Di sini. Save aja. Nah, gini. Oke, kita coba running. Python main kayak salah. Touch directory-nya salah. Ini ya. Oke, nah di sini sama seperti yang tadi, sepertinya sama seperti yang di sini, tapi kita merunningnya dari
dari dari main tersebut. Nah, ini dia ini dia akan dia melihat dari modules ini, dari modules. Lalu di sini dia menampilkan output 0, 0 itu adalah 0, 1 itu adalah 1. Selanjutnya kita ke 1.3.3. Ini kita lewatin dulu. Nah, ini kita akan buat yang panjang. Nah, seperti yang di sini. Nih, kita akan masukin zip ke dalam package. Jadi kita di sini akan kita buat dulu package dulu. Kita buat folder package di sini. Kita buat new package. Oke, setelah itu kita akan mengunduh berkas zipnya. Nah, ini sudah terunduh. Kita lihat. Nah, langsung aja kita ekstrak filenya. Ekstrak. Nah, lalu ekstraknya ini kita pindahin, seperti yang di sini. Kita pindahin ke package. Mana ya, user, kita pindahin ke package. Oke, kita copy paste. Nah, oke, sudah. Nah, sudah ada nih di sini di dalam PY ini, di dalam PY ada package, ada modul, lalu ada prox. Nah, kita akan lihat nih, kita coba lihat nih. Kita kembali ke sini lagi. Kita coba lihat CMD. Apakah udah benar? Nah, ini sudah terlihat sama seperti yang di sini. Nih, user, PY, lalu modul, package, sama prox. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu ada kita akan mengecek IOTA yang ada di package. Ya yang ada di package ini kita lihat ini apakah ada IOTA di situ dari pokoknya dia dari ekstra tersebut. Lalu kita copy paste ke main, copy paste. Nah, ini karena di IOTA-nya itu dia F-nya tadi saya lihat itu dia kapital, jadi kita rubah di sini jadi kapital. Kita save, terus kita coba running. Ini. Oke, kita coba running. Kita running di sini, yaitu ada. Oke, kita coba running. Itu salah di sini. Kita running di sini. CMD, coba running di sini. Python main.py. Oke. Duh, ekstra. Ya, ada katanya. Ada ekstra di sini. Oh, ini ternyata belum belum benar. Oh, ini udah. Oh, ini di sini ada yang salah di sini. Kita harus rubah. Oke, kita save dulu. Kita save, terus kemudian kita coba running lagi. Ini kita hapus dulu yang ini, yang ini. Ini hapus juga. Ini aja. Terus kita coba. Oke, nah ini sudah menampilkan output IOTA. Berarti di dalam package tersebut sudah ada ekstra lalu IOTA. Lalu di sini yang ini ketika kita tidak bisa menjalankan yang ini, kita bisa yang ini.
Lalu selanjutnya langkah ke-8 kita untuk mengakses modul Sigma dan Tau. Jadi kita copy paste, terus kita pindahin ke main. Kita pindahin ke main, terus ini juga sama. Nah, ini karena dia di Sigma sama di Tau tadi, itu dia juga pakai kapital, jadi kita ganti. Kemudian di sini juga dia pakai kapital. Lalu di sini juga pakai kapital. Oke, kita coba running. Kita coba running. Nah, di sini sudah mengeluarkan, udah bisa mengakses yaitu di sini yang berarti package itu adalah Sigma sama Tau. Nah, selanjutnya kita akan mengakses yang alpanya. Yang alpha kita akan akses. Di sini kita coba masukin yang alpha, lalu copy paste lagi. Nah, ini karena di alpha sama si sigma tadi ini, aduh, alpha sama sigma tadi itu dia sama, dia make yang kapital juga, jadi kita pakai kapital di sini. Nah, oke, kita save, kita coba lihat lagi apakah dia keluar sigma dan alpha. Oke, kita running. Kita save dulu. Kenapa yang jadi salah? Fun ini harusnya fun fun fun. Oke, ini salah fun. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, nah ini sudah menampilkan sigma dan alpha. Berarti di dalam package itu di ekstranya terdapat sigma dan alpha. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan ini. Nah, tapi di sini kita akan menambahkan extra pack-nya dulu. Kita download, terus kita masukin ke ekstranya yang tadi. Kita download dulu, terus yang ini kita download tadi jam berapa nih? Oh ini. Oke, kita cut, terus kita masukin ke ini mana ya? Tadi user, terus masuk lagi ke sini, py ke package. Oke, kita paste, copy paste. Terus di sini kita ekstrak di sini. Oke, kita ekstrak. Setelah kita ekstrak ini kita delete aja. Yang ini kan masih zip. Yang tadi zip, karena dia zip kita ini dulu. Kita hapus, kita delete. Lalu selanjutnya ini kita kasih nama extra pack zip. Oke. Nah, di dalam extra zip ini ada ekstrak. Nah, karena di sini kita sebenarnya dari tadi kita dipakai yang main 2, tapi saya lupa untuk pakai main 2 untuk membuat yang baru main 2 ini. Nah, di sini kita langsung aja kita buat yang baru main 2. Main 2 py. Oke. Nah, di sini kita akan masukin nih. Kita coba lihat, coba apakah bisa. Paste, terus ini juga kita ganti. Ini akan menampilkan semua yang ada di ekstrak tersebut. Apakah di ekstrak tersebut ada ada iota, sigma, alpha, beta gitu. Kita lihat, terus kita ganti nih, font-nya kita ganti jadi ini, lalu ini juga kita ganti, ini juga kita ganti, ini juga kita ganti, ini juga kita ganti. Oke, kita save. Nah, lalu kita akan jalanin nih, coba. Python Python 2 main 2 py. Oke. Hmm, line 8 ini kenapa nih? Oh, ini. Oke, mana tadi? Hmm. Fun B from Fun B kenapa sih ini? Oke, coba kita save lagi aja. Apa nih?
Nah, selesai. Di sini dia mengeluarkan sigma, ada alpha, ada iota, ada beta. Nah, jadi yang berarti kita di sini akan mengecek apakah di dalam package atau package yaitu di extra pack ini ada sigma, alpha, iota, dan beta. Oke, karena kita tuh hanya sampai cuman 1.3 aja, jadi udah selesai. Dari sini kita akan em, nih, di sini selanjutnya kita akan menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project satu berupa struktur directory dan package. Nah, di sini saya akan mengecek, kita akan melihat. Nah, di sini mini project. Nah, ini kita akan mengecek strukturnya di sini CMD. Oke, kita cek tree. Nah, di sini udah kelihatan. Oh, di sini ada banyak yang nggak penting gitu. Tapi di sini saya ada generatornya. Di sini ada main, sensor OPS-nya ada generator. Lalu kemudian ada main, ada ininya nih. Ini dia ada karena saya package ini ada karena saya telah menjalankan em, fungsi-fungsinya itu. Tapi dia di sini sudah ada main, lalu sensor OPS, lalu isinya adalah generator. Kemudian, hasil running program dijalankan melalui modul utama. Kita akan menjalankan, aduh, di sini aja bisa kok. Nah, ini kita coba Python main 2578208. Nggak mau. Titik PY. Nah, oke. Kita akan mencoba nomor satu yaitu baca sensor suhu. Jadi kita pilih menu yang nomor satu. Nah, di sini sudah mengeluarkan 2396 suhunya. Lalu kita akan mencoba lagi nih yang baca sensor kelembapan nomor 2. Nah, ini sudah mengeluarkan. Jadi karena kita menggunakan tablet yaitu mengeluarkan yang itu. Tablet itu adalah dia akan mengeluarkan tabel berbentuk tabel. Nah, ini sudah berbentuk tabel. Lalu selanjutnya kita akan coba nih. Aduh, kita lihat dulu nih mainnya ini. Nah, kita di sini akan coba karena di sini dia. Nah, di sini else ini akan menangani yang tidak valid. Coba kita masukin nomor 5. Apakah dia akan mengeluarkan? Nah, di sini dia akan menampilkan output pilihan tidak valid karena um, tidak ada dalam pilihan tersebut. Nah, kita akan keluar nomor 3 keluar. Oke, dah program selesai. Lalu selanjutnya hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Jadi kita akan coba, kita akan melihat apakah ada pelanggaran dari flag 8 tersebut. Flag M, flag 8. Nah, di sini ketika kita merunningnya, dia tidak menampilkan output apa-apa, yang berarti kita sudah tidak ada lagi pelanggaran di sini, di program kita. Tidak ada pelanggaran dari flag 8 tersebut. Lalu, selanjutnya di sini kita melihat hasil running dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Kita lihat ininya adalah Python PyDoc Python M PyDoc. Aduh, salah lagi. Python
Oh ya, salah. Python min m pydoc Python. Oh, ini min m pydoc terus tuh main 257820884. Oke. Nah, di sini nah, di sini nah, di sini ya. Ini tadi ya. Oke, di sini dari modul mainnya itu ada namanya atau em, ya nama modulnya itu adalah main 2578284. Jadi di sini adalah judulnya yaitu modul utama untuk membaca data sensor suhu dan kelembapan dari package. Deskripsinya itu adalah modul ini berfungsi sebagai entry point aplikasi CLI atau Command Line Interface yang memungkinkan untuk memilih opsi untuk membaca sensor suhu atau kelembapan. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang tadi, ini, mana ya? Aduh, di sini tadi ya. Tuh, dia berbentuk tabel. Tabulat itu adalah, itu tabulat. Lalu fitur utamanya itu di sini adalah menampilkan header, nama lengkap, dan NPM saat pertama dijalankan. Lalu membaca sensor nilai, suhu, dan sensor nilai kelembapan. Lalu menampilkan hasil dalam bentuk tabel menggunakan library tabulet. Jadi di sini saya menuliskan deskripsinya itu adalah identitas penulisnya, yaitu nama saya, lalu NPM-nya. Tanggal pembaruan terakhirnya itu adalah 30 Maret. Jadi di function main-nya itu kita menambahkan docstring, yaitu menjalankan program utama pembacaan sensor berbasis LI. Yang di sini kita menjelaskan fungsi ini menampilkan menu interaktif, gitu-gitu. Fungsi ini akan menampilkan header, ya seperti itu. Parameternya, nilai kembaliannya, tipe datanya, tergantungannya. Nah, lalu selanjutnya kita coba lihat yang di ini. Kita lihat yang di generator, apakah ini bisa deh. Generator. Doc generator di Python generator. Oh, kita harus masuk dulu ke direktorinya, ke sensor OPS dulu. Kita cek yang di generator docstringnya. Python mpydoc generator. Nah, di sini saya memasukkan docstring, yaitu namanya adalah generator, nama modulnya, nama filenya. Lalu di sini ada deskripsinya, yaitu modul generator untuk menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan. Deskripsinya ada. Lalu fungsinya itu di setiap fungsinya generator, yaitu menghasilkan nilai kelembapan secara acak. Fungsi ini melakukan pembacaan sensor kelembapan dengan menghasilkan nilai float dalam rentang 30 hingga 90%. Lalu nanti returns-nya adalah float, nilai kelembapan acak. Nah, ya seperti itu. Generate temperaturnya itu menghasilkan nilai suhu acak. Lengkap seperti itu. Nah, sama seperti yang di sini. Nih, tuh di sini. Tuh, nih ini adalah docstringnya. Lalu di sini saya menambahkan sedikit um, inline comment-nya. Jadi ini ketika kita melakukan
running, dia akan mengeluarkan header, yaitu headernya itu ada identitas nama penggunanya, lalu saya di sini masukin juga npm-nya, nanti dia akan mengeluarkan pertama-tama kita saat merunning. Lalu selanjutnya, ketika itu kita di sini menampilkan daftar menu utama, yaitu 1, 2, 3 ini, lalu dia akan menerima input pilihan menu dari pengguna. Lalu selanjutnya ini ada if, elif, else. Nah, di sini saya menambahkan inline comments-nya yaitu membaca data sensor suhu karena di sini kita akan ketika kita melakukan pilihan pertama itu dia akan membaca data sensor suhu. Kemudian di sini ketika kita memilih nomor 2, dia akan membaca data sensor kelembapan. Makanya saya menambahkan inline comment seperti ini. Lalu yang ketiga juga sama, mengakhiri program saat pengguna memilih menu keluar. Sama seperti di sini, yaitu main. Jadi main ini dia akan memanggil semua fungsi untuk menjalankan seluruh alur programnya. Seperti itu yang di sini nih, main. Oke, kita kembali ke soal lagi. Tadi kita sudah memperlihatkan struktur directory dan package-nya. Lalu hasil running yang dijalankan melalui modul utama, lalu hasil running flag 8-nya sudah tanpa adanya pelanggaran, lalu hasil running PyDoc-nya sudah, seluruh fungsi dan modul. Oke, jadi semuanya sudah saya jelaskan di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.